Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidki Fauzan dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya ke desa. Desa yang saya pilih yaitu Desa Mekarahayu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan latar belakang dari Desa Mekarahayu. Jadi Desa Mekarahayu itu merupakan desa pemekaran dari Desa Rahayu. Nah, dulunya wilayah dari Desa Rahayu ini sangat luas dan warganya sangat banyak. Maka dari itu diadakannya pemecahan dan menghasilkan Desa Mekarahayu. Kenapa dinamakan Mekarahayu? Karena pemekaran dari Desa Rahayu. Jadi Desa Mekarahayu ini dimekarkan pada tahun 1980-an. Desa Mekarahayu itu merupakan desa ke-6 dari 7 desa yang ada di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Marga Asih. Desa Mekarahayu itu sudah bisa dikatakan sebagai desa maju karena fasilitas dan infrastruktur yang ada di Desa Mekarahayu sudah bagus dan sudah lumayan tersedia. Nah, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan penyusunan dari RPJMDes dari Desa Mekarahayu. Tahapan penyusunan yang pertama yaitu ada musyawarah warga, yang dimana musyawarah ini dilakukan oleh RT RW yang melibatkan warga. Lalu yang kedua itu ada musdus, musyawarah dusun, yang dimana di musdus ini kepala dusun bermusyawarah dengan melibatkan RT dan RW sebagai undangan. Di Desa Mekarahayu sendiri itu ada 6 dusun, yang dimana berarti ada 6 kepala dusun. Nah, dari 6 dusun ini terdapat 28 RW dan 177 RT. Jadi di musdus ini, di musyawarah dusun ini, kepala dusun itu melibatkan RW, ketua RT, ketua RW sebagai undangan dalam melakukan musyawarah. Nah, yang lalu tahapan yang selanjutnya ada musdes, musyawarah desa. Di musdes ini, di musyawarah desa ini, pemerintahan desa yang terdiri dari kadus, kepala dusun, perangkat desa, BPD, LPMD itu bermusyawarah untuk perencanaan RKPDes, rencana kegiatan pembangunan desa. Setelah itu ada Perdes dan APBDes. Lalu tahapan yang selanjutnya ada musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan desa, untuk penyusunan RPJMDes. Jadi kegunaan RPJMDes itu selama Kades menjabat, yaitu 6 tahun. Kemudian dibagi-bagi di tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pembangunan apa yang direncanakan, kegiatan apa yang direncanakan. Nah, lalu dari situ, jadi isi dari RPJMDes itu adalah pembagian perencanaan pembangunan tiap tahunnya. Kemudian disusun kembali tiap tahunnya, dan RKPDes juga disusun tiap tahunnya. Lalu dimusyawarahkan di musrenbang untuk tahun selanjutnya. Kalau sekarang berarti tahun 2021. Jadi musrenbang dilaksanakan untuk persiapan tahun selanjutnya. Setelah itu masuk ke musdes, musyawarah desa. Musdes itu nanti diantaranya untuk penetapan APBDes, selain untuk kegiatan lain dan kebutuhan lain dari desa. Lalu pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes itu ada dari tokoh masyarakat, warga masyarakat, tokoh agama, lembaga-lembaga, RT, RW, yang termasuk ke dalam lembaga itu seperti LPMD, BPD, dan pihak yang
pihak yayasan seperti sekolah, DKM, termasuk Pemdes yang mempunyai program. Lalu peran-peran dari pihak yang terlibat seperti LPMD. LPMD itu sebagai pelaksana teknis kegiatan tatkala ada pembangunan. Lalu yang kedua, peran dari BPD, Badan Permusyawaratan Desa, itu sebagai memusyawarahkan dan memantau, mengontrol atau keberlangsungan pembangunan. Nah, yang ketiga itu peran dari masyarakat seperti RT, RW, tokoh agama dan lainnya itu sebagai pengusul atau yang mengusulkan kegiatan atau pembangunan dan juga sebagai penerima manfaat. Potensi yang ada di Desa Mekarahayu ini kalau dilihat dari sisi pendidikan, 60% warganya sudah memiliki kelulusan di tingkat SMA, SLTA. Nah, 30% itu masyarakatnya sudah lulusan sarjana ke atas, 30%, dan sisanya 10% itu lulusan SMA ke bawah. Itu dari sisi pendidikan. Nah, kalau dari sisi ekonomi, di Desa Mekarahayu itu ada konveksi, ada mebler, dan ada kuliner. Produk yang paling unggul di Desa Mekarahayu itu yaitu konveksi dan mebler. Kenapa bisa dikatakan unggul? Karena banyak pengrajin yang memiliki kompetensi di bidangnya, dan juga pemasarannya sudah bagus. Jadi ketika barang yang sudah diproduksi itu sudah ada pasarnya, dan SDM yang tersedia di Desa Mekarahayu sudah memiliki kompetensi yang bagus, sehingga produk unggulan dari Desa Mekarahayu itu dari mebler dan juga konveksi. Nah, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari penyusunan RPJMDes, mulai dari tahapan, pihak siapa yang terlibat, dan peran dari pihak yang terlibat itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Hidayat selaku Sekretaris Desa Mekarahayu yang telah bersedia diwawancara oleh saya. Meskipun di tengah kesibukan beliau tetap menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai, dan juga kepada Ibu Rani selaku temannya Pak Saiful, saya ingin mengucapkan terima kasih.